Pada video kali ini kami akan menjelaskan cara meningkatkan retensi penonton agar video Anda direkomendasikan oleh YouTube. Bagi YouTuber pemula seperti kita sering mengeluhkan sulitnya mendapatkan view yang banyak dikarenakan video belum direkomendasikan oleh YouTube. Seperti kita ketahui, salah satu faktor algoritma YouTube yang penting adalah rasio klik tayang, yaitu seberapa bagus desain thumbnail kita untuk dapat menarik perhatian penonton kemudian mengklik video kita. Namun ternyata penayangan ini sebenarnya hanyalah langkah pertama untuk bisa sukses di YouTube. Langkah berikutnya yang sangat penting adalah bagaimana cara mempertahankan minat orang untuk menonton video kita selama mungkin. Yang digambarkan oleh algoritma YouTube sebagai rata-rata waktu tonton atau biasa disebut dengan retensi penonton. Misal video kita memiliki durasi selama 10 menit dan rata-rata waktu tonton video itu adalah 3 menit, maka retensi penontonnya adalah 30% saja. Usahakan targetkan retensi penonton lebih dari 40%. Retensi penonton yang tinggi dapat membantu video kita dipromosikan oleh YouTube ke banyak orang lagi sehingga menghasilkan view yang banyak dari rekomendasi video. Sumber trafik dari rekomendasi video yang tinggi adalah salah satu yang sangat diinginkan oleh konten kreator, karena merupakan sumber trafik yang sangat powerful yang meledakkan views channel YouTube. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan retensi penonton. Tips pertama adalah hindari intro yang terlalu panjang. Membuat intro yang terlalu panjang akan membuat orang merasa bosan dan akan meninggalkan video sebelum menonton isi video. Sebaiknya buatlah intro yang pendek, menarik, jelas, dan segera masuk ke poin konten. Semakin pendek intro video kita, semakin kecil kemungkinan penonton untuk beralih ke video lain. Karena penonton bisa segera melihat isi video kita. Tips kedua adalah judul dan thumbnail harus sesuai dengan isi konten. Hindari clickbait yang berlebihan. Jika penonton sudah klik thumbnail kita dan berharap mendapatkan video sesuai judul dari thumbnail, sedangkan yang didapatkan adalah sebaliknya, biasanya mereka akan meninggalkan komen jelek atau dislike karena merasa dibohongi dan segera pergi mencari video lain sesuai dengan yang dibutuhkan di YouTube. Oleh karena itu, YouTube menjadikan rata-rata waktu tonton ini sebagai algoritma YouTube yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap penentuan ranking video. Tips ketiga adalah gunakan pancingan pada 30 detik pertama video kita untuk membuat penonton penasaran dan tertarik. Penonton suka menyimpulkan isi konten video hanya dengan melihat 30 detik pertama saja. Apakah videonya menarik atau tidak, mau melanjutkan menonton atau cari video yang lain. Pancingan ini bisa dilakukan dengan beberapa metode. Untuk konten tutorial, sampaikan kepada penonton kita, manfaat apa saja yang akan didapat apabila menonton hingga akhir. Untuk konten makeover, berikan video cuplikan berisi kondisi sebelum dan sesudah makeover. Untuk konten masakan, berikan video cuplikan hasil akhir dari masakan yang terlihat enak dan menggugah selera. Untuk konten gaming, tunjukkan cuplikan klip skill yang hebat saat bermain game dan beri tips dan trik untuk melakukannya. Tips keempat adalah menggunakan audio dan video yang berkualitas baik. Suara video kita yang kecil dan samar-samar atau bahkan tertutup oleh background musik yang keras akan membuat penonton kurang jelas mendengarkan suara video dan tidak bisa menerima informasi yang kita bagikan. Dan akibatnya penonton auto kabur mencari video yang lain. Bagi Anda yang menggunakan suara asli, gunakan mikrofon agar suara terdengar dengan jelas sekaligus dapat mengurangi suara bising dari lingkungan. Selain itu, gunakan video yang berkualitas tinggi, minimum resolusi 1270x720 piksel. Tips kelima adalah membuat durasi video yang pas dengan isi konten. Video yang terlalu panjang yang tidak sesuai dengan isi konten dan cara penyampaian yang bertele-tele membuat penonton tidak paham dengan isi video yang sedang dibahas. Dan lebih parahnya lagi, dia meninggalkan jejak dislike dan komentar yang jelek. Jadi sebaiknya fokus pada hal apa yang akan disampaikan kepada penonton dan jangan melebarkan pembahasan yang tidak diperlukan untuk menambah durasi video. Tips keenam adalah dengan menempatkan call to action. Call to action atau permintaan untuk bereaksi pada tengah-tengah video, contohnya seperti ini. Sebelum kita lanjut, jika Anda menyukai video tutorial seperti ini dan ingin menonton lebih banyak lagi video tentang cara mengembangkan channel YouTube Anda, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support untuk kami.
Call to action yang diletakkan di awal video dapat membuat orang kehilangan minat untuk menonton, karena kita sebagai konten kreator belum memberikan manfaat atau hiburan apapun tapi sudah meminta untuk like, subscribe, dan sebagainya. Tips ketujuh adalah menambahkan tulisan pada video kita. Pada poin-poin penting tertentu video yang monoton akan membuat penonton bosan. Tulisan-tulisan yang muncul pada layar akan membuat otak penonton menjadi aktif. Karena otak akan bekerja saat mendengar narasi video dan secara audio juga membaca tulisan-tulisan yang muncul di layar. Karena indera audio dan visual yang aktif secara bersamaan. Inilah yang membuat otak menjadi aktif dan dapat mempertahankan minat untuk menonton hingga selesai. Tips ke-8 adalah hindari outro yang terlalu panjang. Kebanyakan dari kita menggunakan outro yang panjang dengan maksud menambah jam tayang. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, penonton yang mengetahui bahwa mereka sudah mendapatkan poin isi konten dan mulai masuk ke outro biasanya segera ngacir dari video kita untuk mencari video lain. Otomatis jika outro kita terlalu panjang maka akan menghasilkan retensi penonton yang rendah. Tips ke-9 adalah hindari melakukan sub for sub. Karena orang-orang yang melakukan sub for sub biasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia untuk subscribe saja tanpa mempedulikan rata-rata waktu tonton video kita. Akibatnya video-video yang digunakan untuk sub for sub walaupun sudah memiliki kualitas video yang sangat bagus sekalipun akan memiliki retensi penonton yang sangat rendah. Semoga video yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda dan selamat mempraktekkan tips yang diberikan untuk mengembangkan channel YouTube Anda.